Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidayah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Dan bagaimana perasaannya hari ini? Apakah itu senang atau galau karena siswanya? Alhamdulillah senang-senang aja, Bu. Karena tadi enggak mengajar, maulid. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Iya, ada jam istirahatnya. Oke, iya, Bu. Ibu, apa yang perlu kita fokuskan hari ini, Ibu? Ya, saya ingin bercerita sedikit ini, Bu. Ada masalah yang saya hadapi ini. Ya, silakan, Ibu. Saya itu bukan mengajar di kelas 7 ya. Ya, mata pelajaran saya bahasa Inggris. Terus Iya, Bu. ya, saya ini mengalami kesulitan ini. Anak-anak ini, siswa saya kurang memahami kalau saya mengajar karena mereka itu kekurangan apa kosakata. Jadi fokus di kosakatanya Ibu. Karena mereka dari SD itu tidak belajar bahasa Inggris. Ada yang belajar, ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan yang saya tanyakan itu waktu SD mereka tidak belajar. Paling yang belajar hanya satu dua sekolah saja. Jadi rata-rata tidak Ya. belajar bahasa Inggris. Jadi memang sama sekali ketika masuk di SMP sangat-sangat kekurangan sekali kosakatanya. Oh iya, Bu. Jadi Iya, itu salah satu permasalahannya Ibu Hidayah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu Hidayah inginkan? ya. Yang saya inginkan anak-anak didik saya itu mengetahui lah paling tidak pada saat saya mengajar misalnya materinya describing ya paling tidak anak-anak didik saya bisa mengetahui kata sifat yang banyak dulu sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Karena kosakatanya itu Bu kekurangan sekali. Iya, jadi hal apa kira-kira yang Ibu ingin lakukan? Ya, seperti itu Ibu Hidayah. Hal apa yang kira-kira yang ingin Ibu lakukan setelah melihat siswanya seperti itu? Ya saya ingin sekali agar siswa saya itu bisa apa mengetahui banyak-banyak kosakata agar ketika dalam pembelajaran eh, saya bisa lebih anu lagi mengajarnya lebih inovatif inovatif lagi, lebih berkreasi lagi karena kalau saya kurang ini kalau anak-anak didik saya kurang kosakata di dalam pembelajaran itu susah kita untuk berinovasi. Ya, kemudian menurut Ibu, kira-kira strategi apa yang cocok dengan masalah yang Ibu hadapi sekarang, Ibu? Kalau menurut saya mungkin ya mungkin di dalam pembelajaran itu bisa saja saya uh, apa ketika masuk pembelajaran saya bisa mungkin menyiapkan sedikit catatan-catatan untuk anak-anak murid saya, catatan kosakata ya. Saya bisa Ya, membuatkan apa misalnya materi saya hari ini saya mau ajarkan tentang deskriptif teks tentang menggambarkan fisik seseorang jadi bisa mungkin saya tuliskan di kertas-kertas saya bagikan nanti per kelompok-kelompok bahwa ini adalah kosakata yang akan kita gunakan nanti di dalam pembelajaran. Ya, iya. Jadi eh, yang kita sampaikan Ibu Hidayah itu adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Kemudian kapan Ibu melakukan hal tersebut? uh, saya akan kemarin-kemarin saya sudah melakukan tapi mungkin belum maksimal. Jadi sebisa mungkin nanti ini setiap pembelajaran, setiap kelas yang saya tempati untuk mengajar itu saya akan menambahkan lagi paling tidak saya buatkan apa ya? Saya mau buatkan seperti kamus mungkin ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, betul, Ibu. Jadi, Iya. iya, Bagaimana pandangan Ibu? Misalnya saya buatkan, kan kalau saya suruh beli kamus mungkin agak memberatkan ya iya, orang
Makanya Iya, iya, karena di sekolah saya itu rata-rata penghasilan orang tua apa apanya latar belakang kerjaan orang tuanya itu kebanyakan petani Bu. Jadi mungkin agak berat kalau saya meminta mereka membeli kamus. Mungkin bagus ya kalau saya buatkan kamus-kamus mini saja, tidak iya, terlalu banyak, hanya kosakata-kosakata yang biasa saja digunakan di dalam pembelajaran kosakata sehari-hari. iya Ibu. Kalau menurut saya itu hal yang paling bagus Ibu dilakukan, karena kita lihat juga di lingkungan atau latar belakang siswa, bagaimana dia latar belakangnya dari mungkin dari lingkungannya atau dari orang tuanya seperti apa. Jadi apa yang strategi yang ingin Ibu Hidayah lakukan itu sudah menurut saya sudah maksimal dan sudah benar, sudah baik. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan Ibu Hidayah setelah karena yang Ibu tadi sampaikan bahwa sudah dilakukan tetapi mungkin belum maksimal atau belum sepenuhnya. Jadi langkah selanjutnya eh, apa yang dilakukan eh, yang terbaik menurut Ibu Hidayah selain dari strategi itu? Kira-kira apa lagi? Kalau saya Bu, tadi kan saya mau buatkan catatan-catatan, setelah itu mungkin saya bisa buat di dalam bentuk kamus ya, kamus-kamus Iya, kecil, kamus mini, iya, handbook, iya. anggaplah handbook, buku pegangan. Siapa tahu mungkin saja saya akan tempelkan di dinding kelas kosakata-kosakata yang akan kami gunakan di dalam pembelajaran. Bagaimana Iya, menurut Ibu? ya itu sangat bagus Ibu. Jadi langkah-langkah selanjutnya yang Ibu mau lakukan itu sudah jelas dan sudah tepat. Jadi selanjutnya murid eh, untuk selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Inggris atau hanya satu kali saja dilakukan strategi yang disampaikan Ibu atau sampai seterusnya sampai selesai atau tamat di SMP seperti Ya, itu. Kira-kira bagaimana? saya akan ini selalu melakukannya di setiap pembelajaran karena sampai saya mengajar di tingkat 7, jadi mungkin sampai habis di kelasnya itu kelas 7 mungkin saya akan lakukan terus, continue, konsisten. Ya, jadi apa yang disampaikan Ibu Hidayah ini sudah tepat dan setelah pertanyaan atau yang kita lakukan hal ini, bagaimana perasaannya Ibu? Ya, saya merasa apa ya Bu ya, mendapatkan pencerahan ya bagaimana nantinya saya akan melakukan di dalam kelas biar anak-anak saya bertambah kosakatanya. Ya, kemarin-kemarin saya hanya terbayang-bayang saja di dalam pikiran bagaimana nunya, tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, saya merasa bahwa oh, mungkin ini jalan yang sudah tepat untuk saya lakukan di dalam kelas. Ya, Ya, jadi saya sangat ya, bahagia. ya alhamdulillah. Jadi ya, memang eh, tujuan dari coaching ini eh, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, kemudian timbul pemikiran untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada pada diri kita atau yang terjadi di sekolah kita. Nah, eh, sekian dari coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Rosida. Sore Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, bagaimana hari ini? Apakah ada yang dirasakan ngajar? Bagaimana perasaannya Bu?
Kebetulan hari ini di sekolah saya P5 eh, Market Day. Market Day, jadi tidak ada proses pembelajaran, kita cuma membimbing atau mengarahkan siswa bagaimana apa membentuk apa karya yang ingin dijual seperti itu. Wah, seru sekali ya Bu ya hari ini. Iya. Iya, ya. Jadi kita mengobrol-ngobrol ini Ibu, apa 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 yang akan kita tujuan kita hari ini ya? Apa yang akan kita capai di akhir sesi nanti? Ya, jadi mungkin yang ingin kita tujuan yang ingin kita capai itu em, yang saya rasakan hari ini karena ada sesuatu yang mengganjal masalah, Iya, ada satu masalah, jadi kemungkinan setelah selesai nanti ini coaching, saya berharap eh, apa yang ada dalam masalah saya itu terselesaikan dengan baik. iya. Jadi Ibu Rosida masalahnya ada apa ya? Sehingga Ibu Rosida mengajak saya ngobrol hari ini. Ya, jadi begini Ibu, saya kan mengajar di kelas 8, Ya. kemudian ada beberapa siswa yang belum menghafal dan memaknai Undang-Undang Dasar 1945, Ibu. Eh, kalau saya ingin tanyakan dulu Bu, memaknai Undang-Undang Dasar itu seperti apa menurut Ibu? Ya, Ya, jadi menurut saya Ibu memaknai Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memahami isi yang ada di dalam dari alinea pertama sampai alinea keempat. Misalnya di dalam alinea pertama dan alinea keempat itu ada isi yang mengandung nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai peraturan hukum seperti itu, Ibu. oh iya. Jadi misalnya, anu Bu, saya mau tanyakan dulu nih, apa apa yang membuat Ibu merasa bahwa anak-anak Ibu di kelas 8 ini belum maksimal dalam dalam menghafal undang-undang dasarnya, dalam memaknai undang-undang dasarnya. Dari segi mana Ibu Iya, mengukur? karena Iya, begini Ibu, karena beberapa hari yang lalu itu saya iya, materinya itu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saya memberikan tugas pada siswa bahwa harus dihafal Undang-Undang Dasar 1945 karena itu adalah hal penting, itu adalah dasar hukum kita. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang belum menghafal, bahkan belum memaknai. Kan begini, iya, siswa yang siswa menghafal itu artinya dia hafal. Tetapi ada juga siswa yang tidak memaknai tetapi tidak hafal. tidak bisa Seperti itu. menghafal. Jadi, Iya, ya. Nah, jadi di dalam kelas saya itu ada yang seperti itu. Ada yang bisa menghafal, kemudian dia maknai. Ada juga iya, siswa yang tidak menghafal tetapi tidak memaknai. Dan ada juga siswa yang tidak sama sekali. Tidak menghafal dan tidak memaknai. Nah, disitulah permasalahannya, Ibu. Seperti iya. itu. Ah, terus selama Ibu mengajar tentang Undang-Undang Dasar ini, eh, apa eh, apa tadi nih? Apa saja upaya-upaya yang telah Ibu lakukan selama ini dalam hal Jadi, menghafalnya siswa, dalam hal memaknainya? Apa upaya yang telah Ibu lakukan? ya, jadi upaya yang saya lakukan itu berusaha untuk eh, menyampaikan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu menayangkan video YouTube, kemudian mencari salah satu apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yang saya tampilkan itu dari alinea pertama, apa makna atau yang terkandung dalam alinea pertama tersebut. Misalnya mengingat sejarah para pahlawan kita yang mendahului kita. Jadi itu saya cari sejarahnya,
salah satu sejarah saya tayangkan, kemudian siswa memahaminya, mengerti bahwa jadi saya jelaskan juga bahwa ini adalah alinea pertama, makna yang terkandung dalam alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini videonya. Kemudian siswa melihat, oh, jadi siswa bisa memahami seperti itu, dan selanjutnya juga seperti itu. Alinea pertama sampai alinea keempat seperti Iya, itu. iya. Nah, di sini Bu saya tanya dulu, dari penayangan video tadi misalnya tuh, apa kendalanya? Kan ada yang memahami ya, ada siswa yang sudah memahami melalui tadi Ibu menayangkan video tentang memaknai tentang terus masih adakah beberapa siswa yang belum dapat itu setelah Ibu menayangkan video? Eh, karena saya kan mengajar di kelas 81 sampai 86 itu, yang saya lakukan seperti yang saya jelaskan tadi itu, upaya yang saya lakukan itu baru 81 sampai 84. Belum saya lakukan di kelas 85 sampai 86. Iya Jadi Bu. ada 12 lagi yang belum saya lakukan. Jadi kemungkinan kendalanya itu mungkin di situ. Artinya begini, saya tidak apa namanya, saya tidak sampaikan bahwa eh, dan tidak berpikir bahwa kemungkinan siswa saya yang 2 kelas itu yang belum saya lakukan, kemungkinan semua paham dengan metode yang saya terapkan seperti itu. Kemungkinan ada siswa yang tidak paham dengan cara saya mengajar untuk memaknai Undang-Undang Dasar 1945 seperti Ah, itu. oh iya Bu ya. Nah, misalnya tadi kan Ibu mengatakan bahwa dengan menayangkan video mungkin anak-anak bisa memaknai dan selain menayangkan video, apakah Ibu punya alternatif lain selain menayangkan video kepada anak-anak tentang Undang-Undang Dasar 45 seperti ini, alinea pertama maknanya seperti ini, alinea kedua maknanya seperti ini. Apakah ada alternatif lain, Ibu? eh, ada dengan aksinya. Jadi saya misalnya masuk ke dalam kelas, kemudian sampah masih ada, kemudian siswanya saya sebagai guru membimbing siswa untuk mengambil sampah kemudian membuang di tempat sampah, itu kan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di alinea, kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat seperti itu. Jadi itu salah satunya. Iya, salah satu alternatif ya lain jadi langsung kontekstual ya Bu ya. Ya Iya. kontekstual iya. Apakah ada alat bantu yang bisa Ibu lakukan? Yang Ibu bisa berikan alat bantu ke alat bantu belajar atau pemakaian sumber daya di sekolah yang bisa membantu Ibu supaya memudahkan anak-anak menghafal? Hmm, kalau masalah menghafal itu hanya satu alternatif, hanya satu yang saya berikan. Kalau menghafal, tapi kalau untuk memaknai mungkin itu banyak caranya. Salah satunya itu ke perpustakaan, membaca buku, kemudian diberikan salah salah satu kunci dari alinea tersebut. Misalnya alinea pertama menjunjung tinggi para pahlawan kita. Itu kata kuncinya. Kemudian siswa mencari buku-buku tentang sejarah pahlawan. Kemudian alinea kedua yaitu ya seperti itu selanjutnya sampai terakhir. Ya, jadi Begitu. tadi Kak, ya kata kuncinya tadi Ibu sudah dapatkan bahwa Ibu mau apa? Mengajak anak-anak pergi ke perpustakaan, terus menayangkan video. Jadi kesimpulannya hari ini solusi yang Ibu bisa sajikan nanti, solusinya untuk apa? Permasalahan Ibu tadi bahwa anak-anak kurang menghafal, jadi Ibu sudah menemukan solusi. Ibu mengajaknya ke perpustakaan, Ya, ya. Dan menayangkan. menayangkan video pembelajaran tentang maknanya alinea pertama, maknanya alinea kedua. Ya Ibu,
Iya, iya seperti itu Ibu. Iya. Kapan kira-kira ini rencana aksinya yang akan Ibu lakukan ini? Yang akan Ibu mau lakukan nanti nih? Mau membawa anak-anak ke perpustakaan, mau menayangkan video lebih banyak lagi. Kapan Ibu akan melakukannya? Kemungkinan karena masih ada 2 kelas yang belum saya berikan cara ini, kemungkinan saya akan melakukannya minggu depan, seperti itu. Iya, minggu depan ya Ibu ya. Lebih Iya, cepat lebih baik Ibu, biar kita bisa iya, melihat apakah ada perubahan, apakah mereka iya, bisa lebih mudah menghafal. iya Ya, Bu. ya saya menunggu sekali ini mau mengobrol-ngobrol dengan Ibu nanti tentang Iya, perubahan yang terjadi setelah Ibu menerapkan ini. Ya, membawa ke perpustakaan anak-anak, terus menayangkan video lagi yang lebih sering. Ya, Ibu, bagaimana? Apakah hari ini masalahnya bisa teratasi? Apa yang kita ya, dapatkan hari ini, Bu? ya. Jadi menurut saya karena adanya kegiatan ini, eh, saya bisa mudah untuk melakukan hal yang saya sudah sampaikan tanpa ragu-ragu, karena eh, yang paling tepat yang saya harus lakukan adalah yang tadi, strategi atau metode yang harus saya gunakan di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya, iya Bu ya. Jadi saya menunggu ini Bu cerita-ceritanya lagi berlanjut nanti ini minggu depan setelah Ibu melakukan Kawin kan strategi langsung yang gimana? Halo kawin kan? bawakan ya nanti. Ya, jadi sampai bertemu lagi Dimatikan Ibu rekamannya di kan? minggu depan kita mau bercerita lagi ya. Oke Iya, ya. Ya, iya, kalau Ibu. Hmm. begitu Nanti Ibu sesi atas kita hari ini. bantuan yang diberikan. Oh iya, terima kasih Gak apa-apa, banyak Ibu salaman dia dia Bu kita jaga kan? Rosida.